Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullahil Mustafa. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang asyakirin, pandai bersyukur. Nikmat-nikmat Allah jaga dan ditambah lebih banyak sampai nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini saya akan mengkaji tentang sunnatullah saja dari sisi Al-Quran, hadis, kemudian kita melihat dari sisi tasawuf, ditambah lagi dari sisi pengetahuan barat modern dan pengetahuan spiritual orang-orang non-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ilmu ini semuanya berasal dari Allah. Ada orang yang mempersalah gunakan ilmu yang baik menjadi buruk, sehingga hasilnya buruk. Muncullah ilmu yang disebut dengan istilah ilmu hitam. Padahal sebenarnya kalau ilmu itu tidak menggunakan energi negatif, dalam bahasa modern, dalam bahasa kita tidak pakai bantuan setan, dalam bahasa Islam, maka semua ilmu itu baik sebenarnya, kecuali ilmu sihir menggunakan bantuan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita belajar sunnatullah ini? Salah satu fungsinya adalah untuk membuat kita yakin supaya kita bisa istiqomah melakukan kebaikan. Kalau saya munculkan pertanyaan, kenapalah di Indonesia ini banyak orang korupsi walaupun Islam? Kalau menurut Bapak kenapa? Ibu, kenapa Bu? Salah satu sebabnya, pasti dalam pikiran orang yang korupsi itu, kalau dia korupsi hidupnya akan kenyang, tenang, bahagia gitu kan? Iya kan? Pasti seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memahami hukum alam, ya, ini sebenarnya kalau boleh saya katakan dalam Islam ini sebenarnya bisikan setan. Pemahaman begitu. Ini ada 12 law of universe. Ini walaupun mungkin orang Hindu yang mengarangnya, Mahadev Singh. Ini kalau kita kaji dalam Quran, ini adalah hukum alam, hukum semesta. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Islam namanya kita sebut dengan sunnatullah, gitu ya. Coba Bapak Ibu renungkan dalam-dalam, bagus-bagus. Ada nggak orang yang buat jahat di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari ini, yang kalau dia korupsi banyak buat jahat, dia akan hidup bahagia sampai akhir hayat? Nggak ada. Berarti orang yang masih berpikir kejahatan itu menghasilkan kebahagiaan, kemuliaan, kesenangan, itu adalah orang yang maaf nih ya, untuk IQ-nya jongkok gitu. Atau dia tertipu, akalnya sudah nggak beres itu, karena sudah dirasuki setan. Kalau dalam bahasa energi, dia sudah dirasuki energi jahat, energi hitam. Ya. Kenapa? Ya karena nggak ada bukti. Zaman Nabi Adam, di sana ada iblis. Apakah iblis yang jahat itu dimuliakan? Tidak, dikutuk, diusir dari surga. Maka kalau Bapak Ibu baca misalnya buku Law of Attraction, ini penulisnya
termasuk bestseller. Ketika dia bertanya dengan beberapa guru spiritual, salah satu guru spiritual dia ketika ditanya, sebenarnya tujuan hidup ini apa? Tujuan hidup ini untuk menikmati hidup, katanya. Wah, ini kan unik. Bukannya untuk beribadah, liya'budun. Oh, enggak. Ini pemahaman. Pemahaman ini kan berlepel-lepel, bervariasi. Dari mana tahu tujuan hidup ini menikmati hidup? Nah, coba perhatikan katanya. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kun anta wa zaujukal jannah wa kulu minha. Tinggallah engkau di sorga bersenang-senang, makanlah apa yang kau suka. Kecuali buah khuldi. Artinya Allah menciptakan Adam dan Hawa buat apa? Buat senang-senang, nikmati hidup. Lalu kenapa hidup kita tidak nikmat? Kenapa kita tidak bisa senang dalam kehidupan surga itu? Termasuk kehidupan bumi ini. Kenapa coba? Ya karena munculnya iblis. Yang sombong, yang iri, yang tamak. Muncul iblis. Dia goda itu Adam, dia goda Hawa. Maka jatuhlah Adam dan Hawa ke bumi menjadi mengalami kesulitan hidup. Jadi yang membuat susah kita hidup ini adalah iblis. Yang membuat susah kita hidup di bumi ini adalah pengikut-pengikut iblis dan setan. Maka penulis Law of Attraction itu mengatakan, coba perhatikan Quran. Di Quran itu tidak ada perkataan bahwa Allah menciptakan kemiskinan. Allah itu menciptakan aghna wa aqna. Kalau nggak kaya cukup. Nggak ada kata miskin. Allah itu tidak pernah memberikan kemiskinan kepada hambanya. Yang buat kita miskin, menjanjikan kemiskinan hidup, kesulitan hidup siapa? Iblis, setan. Asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kau miskin. Jangan kau jujur, nanti kau akan terbujur. Jangan kau jujur, nanti kau akan susah hidupmu. Demi Allah, orang yang jujur, ikhlas bekerja, bagus, akan berakhir dengan kekayaan, kebaikan, dan kemuliaan kalau dia istiqomah. Tidak bisa tidak. Kenapa? Law of attraction. Ada hukum tarik-menarik. Maksudnya apa Ustaz? Yang baik itu akan menarik yang baik. Nggak bisa yang baik menarik yang buruk. Dia nggak satu frekuensi. Nggak satu vibrasi. Law of vibration. Dia tidak satu getaran. Nggak bisa. Ya. Law of cause and effect, hukum sebab akibat. Ini yang dikatakan Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hei hambaku yang beriman, pernahkah aku sebagai Tuhan membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan? Masa kalian gak yakin? Kalau bahasa saya ini seperti saya, emang kalian anggap Allah itu bodoh? Kalian buat jahat dikasih kebahagiaan, kemuliaan. Sebodoh itukah Tuhan kalian? Setolol itukah Allah menjadi Tuhan? Terbalik-balik membalas. Yang orang jahat dikasih kebaikan. Kalau iblis Tuhannya bisa begitu, tapi kalau Allah tidak bisa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Pernahkah aku membalas kalau kau buat baik? Pernahkah aku balas dengan keburukan? Gak pernah. Asyakirin, aku itu nikmat syakur. Tuhan yang paling pandai mensyukuri, pandai memperhatikan hamba-hambaku. Yang baik pasti ku balas baik. Maka yang baik, kaos, dia akan menyebabkan kebaikan. Tidak bisa tidak. Itu sudah hukum alam. Semesta ini bekerja, alam semesta ini bekerja dengan hukumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Hukum alam ini nggak bisa dirubah kecuali Allah yang merubahnya sendiri. Maka saya sebut tadi, sejak zaman Nabi Adam, iblis, setan jahat hancur. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Qarun, kaya dengan cara durhaka, hancur. Ada Fir'aun punya kekuasaan dengan cara durhaka, hancur. Nabi Muhammad ada Abu Lahab, Abu Jahal, ya, banyak abu-abu, segala abu di situ yang jahat hancur. Mana ada yang sukses?
Maka jangan tertipu, Pak. Istiqomah saja buat baik. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, law of attraction, yang baik ketarik kepada yang baik. Energi baik tarik yang baik. Law of cause and effect, yang baik mengakibatkan kebaikan. Tidak akan tertukar. Law of vibration, vibrasinya, gelombangnya, getarannya setara. Coba perhatikan bahasa-bahasa Tuhan dengan bahasa Nabi. Bahasa Tuhan misalnya begini. Al-khabisatu lil-khabisin. Perempuan penzina yang jahat dipasangkan Allah dengan laki-laki yang jahat. Nah, kemudian disebut lagi kan? Kita lompat. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Laki-laki yang baik dipasangkan Allah dengan perempuan yang baik. Kenapa begitu? Itu hukum Tuhan. Itu Al-Quran, surah An-Nur. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau yang baik itu dia satu energi, satu vibrasi, satu frekuensi, tarik menarik, baik menarik yang baik. Maka dia bisa menyatu, dia dipasangkan oleh Allah, terpasang secara hukum alam. Ya. Kalau apa bahasa Nabi? Ini bahasa Nabi, tadi bahasa Tuhan. Bahasa Nabi, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya, kualitas agamanya setara dengan teman akrabnya. Khalili, kekasihnya, teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu penarkoba, pemabuk, dia pemabuk, penarkoba. Sebab kalau dia orang soleh, energinya tabrakan. Law of attraction, tidak bisa tarik menarik mereka, seperti positif negatif. Maka mohon maaf kalau kita rajin ke masjid, silahkan berteman dengan penarkoba, berteman dengan penjudi. Enggak enak. Magnet kalau bahasa di sini, ini bagus bukunya Bapak Ibu. Becoming Supernatural, Dr. Joe Dispenza. Silakan dibeli, dibaca, dipahami. Tarik menarik. Belaga itu energi kita. Medan magnet kita berlaga sama dia. Nggak bisa. Nggak bisa nyatu kita, Pak. Makanya kalau melihat seseorang, lihat teman dekatnya, khalili, kekasihnya, teman dekatnya. Yang paling akrab dia, itu berarti satu frekuensi mereka, Pak. Makanya bisa nyatu. Satu vibrasi, satu getaran, satu attraction, tarik menarik. Yang baik, narik yang baik. Ya. Tadi subuh, saya bangun subuh buka. Pengurus masjid apa? Jago Kerian. Lagi ceramah, apa dia bilang? Di satu daerah di Sumatera, di mana itu? Palembang atau di mana? Ya. Dia sebut anggaran APBD provinsinya 1 triliun dari pajak dapat APBD. Sementara timah yang dikorupsi, pajak timah dikorupsi itu mencapai 300 T. Coba bayangkan. Kalau 300 T itu dibersihkan, orang bisa tidak bayar pajak selama 300 tahun. Jadi yang buat susah kita siapa hidup ini? Iblis, setan. Kita ini diturunkan ke bumi untuk menikmati hidup secara spiritual tinggi. Supaya kita hidup senang, nikmat saja. Bahagia saja. Karena frekuensi orang soleh itu hidupnya senang, tenang, nyaman, bahagia gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau di buku ini disebut, ya, termasuk di buku ada satu lagi tuh, yang disebut dengan power and pouch. Itu bagus, itu hasil penelitian, disertasi dokter-dokter barat. Kalau kita energinya, kalau di sini disebut kita berada pada frekuensi alfa. Frekuensi alfa itu kan Bapak Ibu, kalau dalam otak itu kan ada alfa, ada delta, ada gamma. Kalau dia frekuensinya alfa, theta, beta, gamma itu bagus. Ya. Kalau frekuensi akalnya otaknya di beta, ini jelek, maunya marah aja, emosi aja, ngeluh aja hidupnya, cemburut aja. Ini secara energi mereka teliti. Orang yang frekuensi otaknya dengan hatinya selalu di beta, suka marah, ini hormon-hormonnya ini akan melahirkan hormon-hormon kegelisahan, kemarahan. Itu merusak tubuh, Pak, Bu. Maka secara spiritual diteliti mereka, orang yang paling susah hidupnya di bumi ini orang yang suka marah, gelisah, cerewet, sering
sering apa? Sering ngeluh aja kerjanya. Nah ini, coba perhatikan Bapak Ibu. Kita buktikan ini, betul nggak spiritual ini? Teliti mereka. Jadi kalau kita sering mengeluh, itu kehidupan kita akan seperti neraka. Kalau bahasa spiritual lainnya, kita yang menciptakan neraka di diri kita. Maksudnya apa Ustadz? Energi beta itu energi jahat, energi api, suka marah, kemudian suka iri dengki, suka apa lagi? Suka mengeluh. Maka kalau energi badan kita seperti itu, maka musibah akan ketarik. Attraction, yang buruk-buruk akan ketarik. Makanya orang yang suka marah, suka apa namanya komplain itu, ini misalnya gini, masuk rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, belum dibuka, agak lama nunggu sedikit, nunggu 2 menit 3 menit, begitu dibuka pintunya, lama kali kok bukanya dek, katanya, marah dia kan, padahal dibukakan syukur kan, mungkin isinya lagi apa gitu, lama kali kok buka dek, katanya, masuk dia di ruang tamu, dilihatnya lagi ada yang kurang pas. Nah ini lagi, kenapa letaknya di sini nih? Ditendangnya lagi. Nah, masuk dia ke kamar, dilihatnya lagi kamar. Kenapa jorok kali kamar ini? Gak dibersihin udah 3 hari. Marah lagi dia kan. Habis masuk kamar mandi. Nah, dilihatnya lagi ada gantungan gak beres. Sini lagi gantungan ini. Mau buang air besar pun marah aja kerja. Nah orang seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf, ini menciptakan neraka dalam dirinya. Kenapa? Energi api. Kalau energi kita api, pantas nggak kita masuk neraka? Pantas. Kenapa? Ya neraka pasangannya neraka, api pasangannya api. Jadi yang membuat diri kita masuk neraka, kita menciptakan energi api pada diri kita. Dan setan iblis diciptakan dari api. Maka di neraka itu temannya setan iblis. Itu energi api. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman rajin zikir, alam bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tatmainnul qulub, tenang hati kita. Ada masalah dikit, udahlah, sisihkan, diam aja, istighfar. Ya, nggak usah layani. Dicaci maki orang kita, dicaci maki, udah, diam aja kita. Ya, sabar aja. Ustaz, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya Bapak Ibu, sabar itu nggak ada batas. Siapa bilang sabar ada batasnya? Nggak ada sebenarnya. Saya dulu sebelum mempelajari spiritual yang barat model ini, saya kalau melihat kejahatan itu memang kadang-kadang nggak suka, sehingga kita nahi mungkarnya semangat. Kenapa? Karena bahasa Quran, orang beriman itu diberikan kebencian di dalam hatinya kepada maksiat. Tetapi setelah saya belajar ini, spiritual modern, ternyata tidak begitu caranya. Dan Tuhan pun tidak bermaksudkan begitu. Gitu. Ada kesalahpahaman yang menurut saya ya. Jadi ketika kita melihat maksiat itu, marahnya jangan marah emosi. Marahnya dengan marah bijaksana. Ya. Kalau saya dulu enggak. Saya berpikir, ya biar saya korbankan diri saya, yang penting orang ramai selamat. Rupanya nggak bisa juga begitu. Salah pemahamannya menurut saya. Setelah kita pelajari, marahnya bijaksana. Makanya ketika Fir'aun itu ngomong kasar, ngomong jelek, Harun ar-Rasyid ditegur seorang ulama. Kasar ngomongnya. Apa kata Harun ar-Rasyid? Ulama, aku itu tidak sejahat Fir'aun. Dan kamu tidak sesoleh Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa disuruh Allah, qaulan layyin. Katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan lemah lembut. Kamu kok ngomong kasar sama saya, nasihatin saya? Dia tolak. Jadi kalau kita buat energi api, kita ikut kebakar, kita hancur. Jadi marahnya itu, kalau bahasa hadis kan marah karena Allah. Gitu kan? Marah karena Allah itu apa? Kita jangan bawa emosi, energi api. Marahnya bijaksana, tenang. Kasih pengertian, ya. Saya pun sebenarnya kadang-kadang dalam kehidupan kan mengalami menghadapi masalah-masalah begitu. Seperti di rumah misalnya kan. Kadang-kadang istri saya misalnya
kalau udah ada sesuatu yang tidak dia suka, nggak kuat dia ya pasti ngerepet juga lah. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kadang saya buat guyon, saya doa depan dia, ya Allah, jadikanlah aku, berikanlah aku itu yang soleh ya Allah, yang sabar ya Allah. Akhirnya dia ketawa sendiri kan, kita doa depan dia gitu, nah, sambil guyon. Nah, itu cara marahnya begitu Pak, menghentikannya. Karena api, kalau kita lawan api, kita kebakar juga. Ternyata begitu di scientific modern. Jadi kita api itu jangan dihadapi api, harus dihadapi dengan air biar padam dia. Kalau kita nggak sanggup, besar kali apinya, sementara air kita kecil, pergi kita Pak, disuruh menjauh. Nggak kuat saya, pergi aja kita. Makanya Umar itu betapa garangnya Umar itu, tegas sekali. Tapi isinya di rumah ketika merepet didengar sahabat, ciut Umar katanya. Begitu keluar ditanya, Umar, kamu di luar garang banget, tegas banget. Giliran lawan istri, nggak berani katanya. Ya istri itu kan ibu dari anak-anakku, udah capek dia katanya. Dia nggak mau ngelawan sama istrinya. Ini pula Umar, padahal di luar kayak harimau kan Pak, tegas. Nah itu, kenapa? Karena memang caranya ternyata seperti itu. Kita teliti, kita dalami gitu ya. Ya. Jadi kalau kita dijahili orang nggak suka, kalau bahasa spiritualnya cuek bebe aja, pura-pura nggak dengar aja gitu. Datang kita, kan baru dikata-katain kita kan di majelis, oh ibu itu gini-gini loh, oh bapak itu gini-gini lah. Begitu kita udah dengar, datang, cuek bebe aja. Ada masalah apa ya? Apa yang kita bicarakan hari ini? Gitu kan? Nggak usah dipanjangi. Kalau kita panjangi, kita respon, kita ajak berkelahi, energi positif kita habis, mendown, habis. Akhirnya jadi kita seperti dia nanti, jadi pemarah, jadi mulutnya monyong aja gitu kan. Nah, jadi suntuk sendiri. Pak, Bu, apa efeknya kalau kita sering mengeluh, energi negatif banyak? Efeknya dalam buku ini disebut, antara akal dengan hati kita inkoheren, sinyalnya nyambungnya nggak bagus, hubungannya jelek. Nah, ketika dia hubungannya inkoheren, jelek, ya, melahirkan gelombang jelek. Kalau lama-lama berada dalam diri kita seperti itu, itulah yang menyebabkan serangan jantung. Maka orang Jepang meneliti 90% penyakit berasal dari pikiran, 10% saja dari makanan. Coba. Ya karena itu hubungan hati dengan akal pikiran tadi. Maka kita selalu disuruh positive thinking, bahasa modernnya, bahasa Islamnya husnuzon. Ya kalau ada orang bersalah, mungkin dia keliru tadi, mungkin salah ngomong aja itu. Udah gitu aja, CBB aja. Tidak ada masalah. Mungkin dia silap aja, itu nggak masalah. Jangan direspon. Kalau kita respon, kita tanggapi, udah energi kita habis. Energi positif melemah. Ya. Itulah yang dibahasakan Nabi. Kalau bahasa Nabinya apa? Siapa yang menghindari perdebatan, berdebat itu cenderung marah, walaupun dia benar. Siapa yang menghindari perdebatan, walaupun dia benar, maka Allah siapkan baginya surga. Coba itu. Jadi antara spiritual modern ini sebenarnya kalau kita gabungkan nyatu Bapak Ibu. Nah, makanya saya coba belajar ini spiritual modern ini bagaimana. Karena spiritual modern ini mereka ilmiahkan, mereka teliti, mereka buat alat ukurnya, mereka buktikan, sehingga kita semakin yakin. Nah, itu menariknya jadinya kan. Nah, maka nanti kalau kita selalu tenang hidupnya, nyaman, tenang. Kalau bahasa dia begini, kita pada frekuensi alfa. Alfa itu tenang, nyaman. Coba lihat bumi ini. Bumi ini tenang nggak bumi? Tenang kan? Nah, kalau kita nyatukan frekuensi hati pikiran kita dengan frekuensi bumi, tenang, nyaman, maka isi bumi ini bisa kita tarik. Dia ketarik untuk datang ke kita. Isi bumi apa? Ada uang, ada mobil,
harta, ada rumah, lebih gampang dia dapat, Pak. Maka orang yang sabar, soleh, dia istiqomah, itu nanti hidupnya akan bahagia. Cepat atau lambat dia akan bahagia itu, Pak. Melimpah dia rezekinya. Penting dia tenang, sabar aja. Jalani saja hidup ini. Itu sebenarnya puncak spiritual kan. Sabar aja, ikhlas saja. Tenang aja, syukur saja. Makanya sebahagian spiritual ini ngomongnya ya bahasanya gini. Saya juga kadang-kadang agak geli dan ya kadang benar juga. Benarnya gimana? Masa ente belajar tarikat, belajar spiritual, hidupnya susah, miskin, gak punya apa-apa, ngeluh terus, gak sabar. Spiritual apaan kayak gitu? Udah belajar spiritual kok hidupnya susah banget, ngeluh terus, ya apa gunanya? Berarti kan gak benar cara belajarnya. Nah diteliti kenapa orang spiritual itu ada yang seperti itu. Ternyata energinya nyangkut di energi tiga titik ini. Ya, ini bahasa mereka, Pak. Diteliti nyangkut di tiga titik ini. Jadi energi itu kalau bahasa orang mereka lah ya, kita ambil untuk pelajaran saja. Cakra-cakra bahasanya, model orang Hindu itu. Ternyata kalau cakra itu nyangkut di titik energi tiga bawah, itu membuat kita sering marah, membuat kita sering ini. Jadi energi itu energi ketuhanan, tarik ke atas ini. Maka kalau zikir paling bagus letakkan di dada. Astaghfirullahaladzim. Letakkan di dalam dada ini. Nur Muhammad. Ya, jangan di bawah perut atau dekat kemaluan. Itu energinya nanti kalau nyangkut di situ, itu ada ilmunya. Itu yang membuat kita nanti mudah marah, stres, emosi, terus mengeluh aja. Maka muncullah hormon-hormon kegelisahan, hormon-hormon jelek yang merusak tubuh kita. Nah, kalau bahasa mereka, nanti kalau kita banyak energi jahat, energi buruk, sukma kita, ruh kita nggak betah di dalam jasad. Dia mau keluar aja. Akhirnya apa? Tabrakan, mati. Akhirnya apa? Ya, bunuh diri. Kalau di buku yang saya sebut tadi, buku yang ketiga ini, atau yang keempat, Power and Pouch ini, orang kalau dibully, sampai malu bully, itu energinya jatuh sampai 20. Kalau dia nggak kuat, dia langsung bunuh diri tuh. Hati-hati. Energinya itu udah hancur, down. Paling sedikit. Energi spiritual paling tinggi itu adalah energi enlightenment. Orang seperti tingkat Nabi Rasul dapat pencerahan. Dia tenang aja hidupnya. Tercerahkan. Atau energi bahagia. Damai, bahagia, sukacita. Maka doa itu lebih cepat terkabul saat kita bahagia, gembira. Nah, habis kita, kalau dalam bahasa sebagian guru, habis kita mentraktir orang atau menjamu tamu, dia makan enak nikmat, kita senang, doalah di situ. Itu frekuensinya, energinya itu mencapai sukacita 540. Kalau dalam vibrasi, dia sudah vibrasi gamma. Dalam ilmu tarekat, dia sudah berada di makom hampir fana. Berdoa di makom fana, di makom dekat sama Allah itu cepat kabulnya minta. Daya tariknya kuat. Dan ini mereka teliti nih Bapak Ibu, unik memang. Ketika kita menginginkan sesuatu, pingin kalau kita cari, itu energinya 310 energi diri kita. Tak dapat. Begitu kita tawakal, ya Allah, kuserahkanlah padamu ya Allah. Pasrah kita, serahkan. Tiba-tiba datang yang kita kejar-kejar tadi. Pernah nggak kejadian seperti itu? Sering kan? Kenapa? Karena kita paksa dengan kemauan, energinya rendah, daya tariknya 310. Begitu kita tawakal, ya berserah diri kepada Allah, itu energinya 850, lebih kuat nariknya, Pak. Yang kita inginkan itu. Coba 500 lebih. Ini diukur mereka pakai alat. Pouch and Power. Ini sedang saya pelajari, saya teliti bagaimana orang barat ini mendalami spiritual. Ternyata spiritual mereka tinggi juga. Cuma karena mereka nggak isap, tak ketemu dengan Allahnya. Tapi ketika mereka bicara di sini, ya Allah, tinggi. Level ilmunya, level mursyid. Sampai di sini dijelaskan. Ini mohon maaf nih.
Ilmu maraga sukma dijelaskan di sini Bapak Ibu. Jadi sukma kita itu bisa keluar, kemudian dia masuk ke hati kita, dan kita bisa meminta, tunjukkan aku masa laluku. Ditunjukkannya masa lalu kita. Tunjukkan masa depan, ditunjukkannya masa depan kita. Nah, ini orang barat neliti, ini dokter. Kalau bahasa kita udah profesornya nih. Ini bukunya terlaris di Wall Street, New York. Joe Dispenza, dokter. Dan ini disertasi hasil penelitian. Become supernatural. Setinggi itu. Sampai mereka berspiritual menemukan wilayah hitam. Kalau dalam tarikat ada itu wilayah hitam sebelum diciptakannya Nur Muhammad. Itu wilayah yang namanya kekosongan murni, kosong, nggak ada apa-apanya itu. Tapi mereka nggak ketemu Tuhan aja. Karena nggak berspiritualnya, nggak dibimbing hadis. Tapi ketemu mereka spiritual setinggi itu. Untuk mencapai itu harus mursyid besar baru sampai ke situ. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Jadi ternyata ilmu tarikat ini dinyatakan secara ilmiah orang barat. Ketemu mereka Pak, tapi sayangnya saja mereka nggak bernabikan Nabi Muhammad. Jadi nggak ketemu mana Allah itu aja. Tapi pengalaman spiritualnya ternyata mereka jalani juga, dan mereka ilmiahkan. Maka sampailah kita kepada kesimpulan, kalau mau hidup senang bahagia, ya hidupnya di dunia ini ya harus banyak bersyukur saja, sabar, syukur, jalani saja, ya. Bisa kita buktikan itu Bapak Ibu. Di komplek kita, di kampung kita waktu kita kecil. Perhatikan orang-orang baik itu. Yang syukur, sabar, dia terus saja itu sukses nanti hidupnya. Ketimbang orang yang suka marah, sedikit-sedikit marah. Orang yang suka mengeluh aja. Aku gini, aku gini. Ini lagi silakan dibuktikan. Saya belajar banyak ini. Silakan Bapak Ibu lihat dibuktikan. Ada orang curhat sama kita. Begitu dia curhat sama kita, sebenarnya Bapak Ibu, dia sedang mengalirkan energi negatif ke kita. Karena dia dalam masalah. Ketika dia curhat, dia sedang mentransfer energi negatifnya. Jadi kalau Bapak Ibu tampung curhat-curhat orang banyak, nanti Bapak Ibu akan susah hidupnya. Banyak masalah. Kenapa? Banyak nerima energi negatif. Betul nggak? Coba perhatikan nanti. Dites. Kalau kita jadi saya khawatir orang psikologi yang banyak orang psikolog itu paling susah hidupnya itu. Kalau dia nggak bisa membuang energi negatif itu. Kenapa? Setiap orang konsultasi masalah energi negatif dibuang ke kita. Makanya kalau ada orang stres mau konsultasi sama kita, ringkas-ringkas saja, jangan dilayani kalau kita nggak tahu membuang energi negatif itu, nggak kuat zikir kita. Bilang aja, sudahlah kamu curhat sama Allah saja ya. Aku tak bisa menyelesaikan masalahmu. Gimana curhat sama Allah? Kamu nanti tahajud aja tengah malam. Mohon petunjuk sama Allah salat hajat. Nah, suruh gitu aja Bapak Ibu. Karena kalau Allah dicurhati, Allah nggak ada masalah kan. Kalau kita dicurhati, kita nggak ngerti, zikirnya kurang, nanti kita banyak masalah. Kenapa? Dia transfer energi negatif ke kita. Ini juga dijelaskan dalam hukum energi di sini. Nah, ini ilmiahnya orang barat itu di situ Pak. Ketika saya ceramah ini, saya ini sedang transfer. Kita bertukar energi namanya. Saya masukkan ilmu ke Bapak Ibu dan Ibu mendengar, maka kita bertukar energi. Nah, kalau yang saya sampaikan ini baik, masuk ke hati Bapak Ibu, Ibu akan cenderung untuk mengamalkannya. Inti dari ceramah ini apa? Inti dari ceramah subuh ini yang saya inginkan adalah istiqomah aja buat baik. Yakini hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang baik itu pasti menghasilkan kebaikan. Gak usah mau dibohongi setan. Kita hidup di dunia ini, Allah turunkan ke bumi, salah satu hikmahnya bukan sekedar ibadah, salah satu hikmahnya tujuannya adalah untuk menikmati hidup. Jadi hiduplah dengan tenang, nyaman, seperti Allah menurunkan Adam dan Hawa. Kun anta wa zaujukal jannah wa kulu minha. Tinggal engkau di sorga. Ya kita jadikan bumi di sorga Bapak Ibu. Tinggal kau di bumi di sorga ini, makan sesukamu, ya kecuali yang haram-haram, yang terlarang. Yang halal kan banyak sekali. Silakan makan. Penting jangan berlebihan, nanti nggak bisa berdiri kita kan, kenyang kali.
Ya makan aja, nikmatin aja. Maka kalau kita hidupnya nikmat aja, rezekinya ngalir, cukup. Nggak ada kurangnya itu. Karena Allah tidak pernah ciptakan kemiskinan. Allah ciptakan kalau nggak kaya cukup. Kalau nggak kaya cukup. Aghna wa afna. Cukup itu. Ustaz, saya banyak kali utang saya Ustaz. Asik utang-utang saja. Kenapa orang bisa banyak utang coba? Susah hidupnya. Nah, dalam hukum energi, energinya tersambung di sini. Biasanya orangnya suka ngeluh. Biasanya orangnya suka bertengkar. Energinya panas, api. Jadi bumi ini nggak mau dekat sama dia, susah dekat. Kalau dekat dibakar sama dia kan. Energi medan magnetnya. Maafnya Bu, kalau orang suka ngeluh, suka emosi, gampang tersinggung, ada nggak orang mau deket? Hah? Maaf ya, orang aja nggak mau deket, apalagi rezeki. Kalau orang tua kami dulu bilang, tuh lihat tuh, begitu kalian bertengkar, rajin tengkar di rumah, tengok serat rezekinya. Berkelahi aja di rumah tangga. Iya, serat rezekinya, makin susah, makin kita api makin susah hidup kita. Makanya hidup ini santai saja. Ini ilmu tingginya. Kita kerja itu bukan cari uang, cari rezeki. Kita kerja itu ibadah. Nah, coba. Ini ilmu spiritual tingginya. Kerja itu ibadah, bukan cari uang. Rezeki kita itu tidak dari kerja. Rezeki itu dari banyak cara Allah kasih. Bisa dari kerja dari macam-macam. Ada nggak orang yang kerjanya sama, penghasilannya beda? Banyak. Berarti bukan kerja, cari rezeki. Buktinya rezekinya beda-beda kan? Walaupun sama pekerjaannya, penghasilannya beda-beda. Itu tandanya kerja itu bukan cari rezeki. Kerja yang diniatkan ibadah aja. Rezeki itu dari mana-mana dia datangnya. Nah, ini spiritual tinggi. Sampai seperti itu ya. Untuk meyakinkan kita. Maka mulailah dari sekarang, buat baik saja. Biasakan hidup bahagia saja, tenang saja, nyaman saja. Tidak usah kita gusak-gusuk. Ada masalah atasi. Ya, saya juga lagi belajar. Nah, ketika saya membaca, dengar-dengar itu, energi positif luar biasa kan. Bisa kita hadapi, tenang aja masalah. Sehebat apapun masalah, kalau kita tenang hadapinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Enggak ada jalan buntu. Allah tidak mengenal jalan buntu. Kapan kita dapat wa yarzuqu min haitsu la yahtasib? Kapan kita diberi rezeki dari tak disangka-sangka? Pada saat kita kondisi batinnya tenang, sabar. Ya. Bukan pada saat mengeluh. Pada saat mencela, enggak. Pada saat kondisi batin kita sabar. Itu posisi takwa. Baru datang dia rezeki tak disangka-sangka. Jadi kalau kita jahat, kita buat buruk di dunia ini, kita sendiri yang menciptakan neraka. Kita sendiri yang menciptakan kesusahan, kesulitan hidup. Maka Bapak Ibu sebenarnya teorinya gampang. Kalaulah tambang emas kita ada, perak ada, minyak banyak, sawit banyak, batu bara banyak, nikel banyak. Kita itu peringkat 10 besar di dunia itu. Itu kalau dikelola dengan baik, oh Masya Allah. Kalau setan-setannya itu kita habisi, ini senang semua kita, 20 juta. Tambang pajaknya aja kalau 20 juta per kepala per bulan. Ya Allah. Jadi yang buat kita susah siapa? Setan, iblis itu, iblis. Itu yang buat kita susah di dunia ini. Bukan kebaikan. Allah tuh nggak salah Bapak Ibu. Makanya ada seorang tokoh bilang, kenapa kalian diberikan pemimpin yang jahat, yang jelek? Itu adalah kiriman dari neraka buat kalian. Kenapa? Karena kalian mendustai hati kalian sendiri. Sudah tahunya kalian itu jahat, kalian pilih juga. Tahankanlah. Begitu bahasanya kan. Saya kaget juga, keras juga ngomong tokoh ini gitu kan. Itu kiriman Tuhan dari neraka buat kalian katanya. Kalau bahasa sederhananya, bahasa Hasan Basri. Ini Imam Sufi. Ada seorang rakyat dia caci maki, ini pemerintah, ini raja, ini kurang ajar, begini. Kamu kenapa caci maki? Iya, nggak bagus mimpin gini. Pemimpin itu adalah gambaran daripada rakyatnya.
Kalau kita 70-80% baik, dapat nggak pemimpin jelek? Nggak mungkin. Yang baik itu energinya baik, dia milih yang baik. Maaf, orang-orang masjid rata-rata milih pemimpin baik, nyoblos. Kenapa? Energinya sama. Attraction-nya, daya tariknya, ketariknya sama. Yang milih-milih jahat itu yang jahat. Maaf ya. Nah, begitulah dia, itu hukum energi. Makanya kita dapat pemimpin jahat, pembohong, pembongak, segalanya lah di situ kan. Nah, itu yang buat kita susah. Jadi jangan katakan orang jujur, orang baik buat kita susah. Enggak, yang buat kita susah itu iblis sejak zaman Nabi Adam. Yang jahat-jahat itu. Diajarinya kita kan, jangan kau jujur-jujur. Kalau kau jujur, terbujur, miskin. Tidak. Kaulah yang membuat kita neraka hidup ini. Enggak ada lagi surga. Gara-gara apa? Enggak ada surga? Gara-gara iblis. Kalau nggak ada iblis, kita di surga terus, senang terus, hidup, menikmati hidup ini Bapak, Ibu. Makanya kadang, Pak, Bu, yang saya katakan ini, karena ini hukum alam sunnatullah, ini berlaku untuk kafir dan orang Islam. Makanya orang Jepang, karena tata hidupnya, ya mereka merasakan nikmat, ekonomi nggak ada masalah. Kafir pun berlaku, karena hukum alam. Ya, Swedia, nggak ada di sana, kejahatan sedikit, begitu. Australia, susah orang korupsi, berlaku karena hukum alam semesta Allah ciptakan. Nah, jadi tidak mengenal kalau kita orang Islam malah lebih jelek dari orang kafir, ya rasakan juga lah kan. Dan kita sebenarnya tidak ingin kita hidup di neraka. Sudahlah di Indonesia terasa neraka, masuk neraka pula lagi amati, kan susah kali lah itu. Maunya surga dunia, surga akhirat. Itu yang diinginkan Islam. Itulah inti dari belajar spiritual juga sebenarnya. Makanya sebahagian ahli spiritual ini bilang gini, aneh orang Islam ini, orang-orang beragama. Kenapa? Nabi-nabi, pembawa-pembawa agama, semuanya tinggi spiritualnya. Nggak ada yang celek. Semuanya tinggi. Siddhartha Gautama spiritualnya tinggi. Siapa lagi? Konfusius tinggi. Muhammad SAW tinggi. Tapa di gua 3 tahun setengah sampai ketemu Jibril. Loh, kalian beragama kok nggak pakai spiritual? Kok nggak berspiritual? Sedangkan pembawa agama semuanya spiritualnya tinggi-tinggi. Ini kesalahan kita belajar, tidak mau belajar spiritual. Sehingga nanti keropos imannya, lemah, energinya banyak negatif dan seterusnya. Itulah yang membuat kita susah. Jadi intinya mulai sekarang mari kita berusaha semaksimal mungkin, jadikan diri kita baik, istiqomah saja dalam kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita istiqomah dalam kebaikan, orang baik ini puncaknya kebaikan itu seperti Nabi Sulaiman. Misalnya, kalau dia mau kaya, mau jadi raja, Sulaiman itu kerajaannya, saya mau tanya, lebih kaya, lebih hebat mana? Fir'aun sama Qarun, dua orang ini yang jahat ini dibanding Sulaiman. Tetap lebih baik, lebih hebat orang soleh. Kalau mencapai sama-sama kaya, lebih kaya orang soleh. Tapi Sulaiman itu lebih raja dari Fir'aun. Fir'aun gak bisa merintah jin, dia bisa perintah seluruh jin, bisa jalan di atas angin. Ya, mau bangun apa dia hebat, bisa dengan spiritualnya itu diberikan Allah, dengan ketaatannya. Kekayaannya, Qarun gak ada apa-apanya. Padahal Qarun itu, dia kalau jalan, itu 60 birol baru bisa mengangkat kunci-kunci gudangnya. Kuncinya aja, 60 birol. Dan kalau dia jalan, ada 300 wanita pakai pakaian merah mendampingi dia, dayangnya. Dan 4.000 kuda di belakangnya, nyusul. Itu kalau dia jalan, saking kayanya. Apakah dia lebih kaya dari Sulaiman? Enggak. Sulaiman dalam riwayat mau ngasih makan makhluk paling besar di bumi ini. Dia kumpulkan makanan di bumi semua. Satu kali habis. Kaya, lebih kaya Sulaiman dari Fir'aun. Lebih tinggi kerajaan Sulaiman dari Fir'aun. Lebih kaya dari Qarun. Loh, masa mau kayanya niru Qarun? Hancur. Kita bisa kaya dengan maksiat korupsi, tapi ujungnya hancur. Kenapa? Karena alam akan menggilas kita, akan menghancurkan kita dengan kejahatan itu. Energi jahat
akan menghasilkan kejahatan. Jadi kalau mau miskin, miskinlah miskin orang soleh. Kalau mau sederhana, sederhanalah sederhana orang soleh. Kalau mau kaya rayalah seperti orang soleh. Abdurrahman bin Auf dikejar-kejar duit dia. Utsman bin Affan. Kalau mau jadi rajalah seperti Raja Sulaiman, orang soleh juga. Semuanya ada di orang soleh. Jadi kenapa pilih jahat? Nah, ini kan logikanya gitu, Pak. Jadi tidak usah kita mau dibisikin setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Usah kau jujur-jujur kali. Fakir miskin kau nanti tak bisa nak mau makan. Teman saya, dia 11 orang adik-beradik. Orang tuanya orang soleh. Tapi miskin, tak punya duit. 11 anaknya sarjana semua. Sekarang ada yang ngusul profesor, teman dekat saya. Kemarin meninggal maknya, dia cerita. Kami 11 orang kuliahnya numpang di tempat saudara, tapi semuanya jadi sarjana. Padahal miskin. Dan anaknya sudah mau profesor salah satunya. Siapa bilang tidak bisa sukses dengan kebaikan? Sukses, tapi istiqomah saja. Teman saya yang satu lagi begitu juga. Ayahnya guru SD-nya, gajinya sedikit, suka bantu orang. Ini anaknya jadi semua, jadi PNS. Satu dia pindah ke Jakarta. Saya tak sebut nama. Dia cerita, saya melihat keadaan rumahnya sederhana sekali. Mak-maknya lapuk, tapi anaknya semua sukses kerja. Kenapa? Itu sudah pasti hukum energi, baik akan menghasilkan kebaikan. Kalau saudara saya ada juga kaya raya, anaknya gak ada yang sukses. Kenapa? Ya banyak jahatnya energinya. Gak usah dicerita apa kejahatannya. Ya, gak ada satupun yang sukses anaknya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi yang buat kita sukses di dunia, akhirat adalah Allah. Lewat apa? Lewat kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Makanya kalau kita banyak amal kebaikan, amal soleh, energi baik, itulah yang disebut sawabat dunia, yang menghasilkan pahala dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, pahala dunia, kebaikan dunia, itu hanya bisa kita ambil kalau kita buat baik. Kita bayar dengan buat baik. Ibu ke warung mau beli, bisanya pakai apa? Pakai duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa ngambil kebutuhan. Kita mau memperoleh kebaikan, bayarnya pakai apa? Pakai kebaikan. Baru dapat sawab, balasan kebaikan dunia, sawabud dunia, sawabul akhirah. Kenapa? Mau kita ambil kebaikan dunia, pakai keburukan, energi negatif. Ya nggak mau, Tuhan nggak mau, alam nggak mau, nolak. Karena kebaikan dunia yang bisa dibeli dengan kebaikan dunia. Kebaikan dunia bisa kita beli dengan kebaikan dunia. Keburukan dunia nggak bisa kita beli. Bapak Ibu pakai uang Jepang aja beli di sana nggak diterima orang kok. Oh nggak laku ini Pak. Ya kan? Suruh diceng dulu, money changer kan? Kalau nggak laku. Apalagi pakai keburukan. Keburukan maksudnya apa? Kita beli pakai apa? Pakai kertas, koran. Pak beli lontong sayur lah, apa? Kasihkan kertas koran. Nggak bisa, nggak mau orang. Nah, kita mau dapatkan kebaikan dunia, beli dengan amalan soleh, amal baik, baru dapat kita itu, Pak. Itu hukum alamnya. Kalau kita beli dengan amal jahat, nggak dapat kita kebaikan dunia. Kita akan sengsara dengan sendirinya. Mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah berbuat baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai situ saja. Terima kasih. Ada yang mau tanya silakan.